Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semua. Salam sehat. Salam dari Tun Razak, Kuala Lumpur malam ini. Nama saya Wisnu, saya Minister Counselor di KBRI Kuala Lumpur. Malam ini kita sesuai jadwal akan menyimak penjelasan dari Panitia Pemilih Luar Negeri Kuala Lumpur tentang pemilu 2024 dengan metode TPS, tempat pemungutan suara, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, tanggal 11 Februari 2024, bertempat di WTC Kuala Lumpur, Jalan Tun Ismail. Nah, untuk tahu bagaimana cara mencoblos di TPS, di samping saya sudah hadir dua narasumber. Izinkan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Pak Umar Faruk, ya, yang pakai jaket hitam ini. Beliau adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Pemilu 2024. Kemudian di sana yang pakai batik, itu Pak Puji Sumarsono. Beliau adalah anggota PPLN Kuala Lumpur Pemilu 2024. Jadi nanti akan dijelaskan seperti apa pemungutan suara di WTC nanti, siapa saja yang boleh memilih, kemudian apa yang harus disiapkan, juga jam berapa dibuka TPS, kemudian sampai jam berapa. Kemudian banyak juga pertanyaan, bagaimana kalau saya belum terdaftar, nanti akan juga diterangkan apakah masih boleh memilih, nanti akan dijelaskan. Nah, syaratnya apa, bawa apa, itu banyak sekali pertanyaan dari ibu bapak semua. Nah, malam ini akan dijelaskan, ya. Kemudian juga nanti ibu bapak boleh bertanya, apakah itu melalui Facebook secara tertulis, juga nanti boleh telepon langsung. Nanti akan ditayangkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, jadi saya harap ibu bapak semua, para WNI di Malaysia yang saya hormati, pemilu 2024 ini agar sebisa mungkin disalurkan hak suaranya, ya, karena ini menentukan nasib kita semua, negara kita, bangsa kita 5 tahun ke depan. Nah, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Nanti yang belum jelas akan dijelaskan. Semoga nanti harapannya pada hari Minggu lancar, gitu ya. Memang nanti akan banyak orang, karena semua akan kumpul di satu titik. Ya, mungkin nanti juga bisa dijelaskan bagaimana supaya tidak terlalu sesak, bagaimana caranya. Kemudian nanti di sana juga mungkin alurnya, ya, alurnya itu juga penting untuk dijelaskan. Jumlah, kalau tidak salah, karena nanti sesak, jumlah TPS-nya itu ada sekitar 200-an lebih. Dan tempatnya juga besar. Bagi yang belum pernah ke sana, tempatnya besar, ada 4 lantai. Jadi mudah-mudahan itu bisa cukup menampung kita semua yang ingin menyalurkan hak suara dan peduli dengan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Nah, kemudian salam dari Pak Duta Besar, Pak Hermono. Malam ini beliau tidak dapat bergabung karena kesibukannya.
banyak tamu, banyak pekerjaan yang harus beliau selesaikan. Selain urusan pemilu juga banyak urusan lain Pak Dubes itu kenegaraannya tentang hubungan Indonesia Malaysia. Kemudian juga hal-hal lain yang harus beliau urus banyak ya. Jadi Bapak Duta Besar menyampaikan salam. Harapannya setelah podcast ini semua menjadi jelas dan semua sudah tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan untuk hari Minggu. Oke, itu saja mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan layar podcast kepada bapak-bapak dari PPLN. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian dan pemirsa media KBRI. Ya, salam sehat. Semoga kita semuanya tidak terkecuali dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa perlu disampaikan bahwa kita hanya menunggu hari ya, tepatnya tanggal 11 kita akan melaksanakan perhelatan besar ya, pesta demokrasi 5 tahunan yang diadakan oleh bangsa kita gitu, melalui Komite Pemilihan Umum dan panitia pemilihan luar negeri, karena kita di luar negeri begitu. Harapan kami, saya sebagai Ketua PPLN Kuala Lumpur, harapannya nanti pada tanggal 11 ini pelaksanaan pemilu di Kuala Lumpur adalah pemilu yang nyaman, damai, bebas, umum, rahasia ya, dan jurdil ya, dan tidak kalah penting adalah kondusivitas pelaksanaannya ya, dan ini adalah tentu kewajiban kita semuanya untuk menjaga kondusivitas itu tersebut, karena kita atas nama bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal yang menyangkut teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Puji, dalam hal ini sebagai anggota koordinator metode tempat pemungutan suara atau TPS yang akan dilaksanakan di WTC Coket ya, Jalan Tun Ismail. Jadi bagi para pemirsa, pendengar semuanya, nanti diharapkan bersama-sama kita mengawal dan melaksanakan pesta demokrasi ini. Yang namanya pesta ya, kita berbahagia bersama ya, tentunya dengan pelayanan-pelayanan yang sudah kami siapkan dari tahapan-tahapan awal sampai nanti akhirnya adalah pelaksanaan TPS ya. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan banyak interaktif saja barangkali untuk pemirsa yang mungkin ada yang ditanyakan. Demikian Pak Puji. Baik, terima kasih Pak
Ketua PPLN Kuala Lumpur, Bapak Umar Faruk. Atas sambutan, terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Wisnu Krisnamurti, Minister Councilor KPRI Kuala Lumpur, yang membantu memfasilitasi kami PPLN Kuala Lumpur dalam rangka mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, setiap tahap kegiatan daripada PPLN Kuala Lumpur. Insya Allah ini menjadi kegiatan terakhir dalam proses ini, karena lusa kita sudah akan melaksanakan pemungutan suara. Baik, ini ada beberapa informasi di slide akan kami tampilkan bagaimana kemudian pemungutan suara metode TPS yang akan diselenggarakan di WTC Kuala Lumpur. Di pemirsa setia daripada Indonesian Embassy Kuala Lumpur, jadi next. Secara umum kita sudah dalam pemilu 2024 ini ada 3 metode. Pertama, metode yang sudah kita selenggarakan adalah POS, sudah kita laksanakan mulai akhir Desember kemarin, mulai 2 Januari, mulai 2 Januari sudah kita laksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan kotak suara keliling KSK, itu kita sudah melaksanakan pada tanggal 4 sampai nanti berakhir 10 Februari pada esok. Nah, Bapak Ibu yang tempat tinggalnya jauh dari Kuala Lumpur, ini KSK sudah kami sampaikan kemarin ya, sudah kita sosialisasikan bagaimana teknis pencoblosannya, tempatnya di mana saja sudah kami sosialisasikan pada sekitar seminggu yang lalu. Silakan kalau ingin tahu jadwalnya di mana saja, misalnya Bapak Ibu yang ada jauh di Terengganu, Kelantan ataupun Perak tidak memungkinkan datang ke TPS, silakan coba dilihat, barangkali masih ada KSK yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut. Silakan Bapak Ibu buka di Instagram PPLNKL_24. Saya ulang lagi, PPLNKL_24. Silakan dibuka di sana, ada jadwal pemungutan suara metode KSK yang insya Allah berakhir besok hari Sabtu tanggal 10 Februari. Nah, sekarang yang ingin kami sampaikan ini adalah metode pemungutan suara TPS ya. Metode pemungutan suara TPS yang akan diselenggarakan pada Ahad 11 Februari 2024. Jamnya jam berapa? Jamnya mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore, 6 petang. Nah, bagi pemilih yang ada di Indonesia mungkin jamnya beda ya. Kalau di Indonesia tanggal 14 Februari hari Rabu, jamnya juga mulai 7 sampai 13. Nah, di Kuala Lumpur ini 10 jam 8 sampai 18 petang. Nah, bagaimana kalau kami datang setelah jam 18? Sesuai dengan aturan, Bapak Ibu sudah tidak memiliki kesempatan, haknya sudah hangus kalau lebih dari jam 18. Jadi terakhir silakan datang jam 18, insya Allah sesuai dengan aturan akan tetap kami layani. Kemudian baru penghitungan suaranya hari Rabu ya. Hari Rabu 14 Februari 2023. Itu pun penghitungannya tidak kita mulai pagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pagi hari itu di Indonesia masih sedang dilakukan pemungutan suara, sehingga kami akan melakukan penghitungan suara itu pada Rabu jam 2, nanti berbarengan dengan yang di Indonesia. Jadi kita menunggu di Indonesia selesai, baru dilakukan penghitungan secara bersama-sama. Nah, nanti yang dipilih itu adalah pertama, hanya 2 saja yang dipilih, saudara-saudara sekalian. Pertama ada presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat RI Dapil 2 Jakarta. Jadi hanya 2 itu saja, hanya 2 surat suara DPR RI dan presiden wakil presiden. Selanjutnya next, ini syarat menjadi pemilih. Bapak Ibu mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu yang akan menggunakan hak pilihnya ini memenuhi syarat-syarat ini ya. Pertama WNI. Nanti buktinya apa? WNI nanti buktinya adalah Bapak Ibu membawa pertama paspor.
atau SPLP atau KTP. Kalau paspor saya mati gimana? Nggak apa-apa. Meskipun paspornya mati, sudah digunting, nggak apa-apa. Dibawa saja sebagai bentuk bahwa itu mengindikasikan Bapak Ibu adalah WNI. Kemudian yang kedua, genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Jadi nanti pada hari Ahad tanggal 11 Bapak Ibu sudah genap 17 tahun. Biasanya kalau usia sekolah itu mungkin sekitar kelas 3 ya, kelas 3 SMA itu biasanya sudah memiliki hak pilih. Kemudian atau sudah kawin atau pernah kawin. Jadi meskipun belum 17 tahun tapi kalau sudah kawin atau pernah kawin boleh menggunakan hak suaranya. Nah, tentu karena ini belum 17 tahun tapi sudah kawin harus dibuktikan dengan surat menikah. Ya, surat nikahnya harus dibawa, ditunjukkan pada saat datang ke TPS. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kami yakin insya Allah tidak ada WNI yang tersangkut dalam kasus nomor 3 ini. Yang keempat, berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan paspor atau SPLP dan atau KTP elektronik atau KK. Nah, sebenarnya yang sangat butuhkan itu adalah ada foto identitas Bapak Ibu ya, nanti paspor, SPLP ataupun KTP elektronik. Terakhir, tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya, yang perlu disiapkan. Ini persiapan sebelum ke TPS. Tadi sudah disampaikan TPS-nya 1. Nanti sebelum masuk ke TPS Bapak Ibu mulai dari sekarang atau nanti saat sebelum berangkat itu mohon disiapkan. Pertama, Bapak Ibu coba buka itu cek dptonline.kpu.go.id ya. Cek dptonline.kpu.go.id. Bapak Ibu setelah muncul nanti di webnya cek DPT online itu, Bapak Ibu silakan masukkan nomor paspor. Paspor yang mana? Kalau paspor Bapak Ibu baru buat tahun 2024 kami pastikan tidak muncul di sana ya, atau 2023 lepas bulan Juli pasti tidak muncul. Nah, silakan masukkan nomor paspor lama Ibu ya, nomor paspor lama dimasukkan, nggak muncul, masukkan nomor paspor baru, masih nggak muncul lagi. Kalau Bapak Ibu nggak punya paspor, adanya SPLP, masukkan SPLP. Atau kalau semuanya udah dicoba masih belum ada, masukkan nomor KTP Bapak Ibu NIK ya. Setelah dimasukkan, nah Bapak Ibu nanti akan muncul gini ya, next klik. Nah nanti yang sebelah kiri itu Bapak Ibu, itu contoh kalau setelah memasukkan paspor atau KTP nanti akan muncul seperti itu. Itu contoh milik saya ya. Ya, itu saya terdaftar di TPS 188 DPT di World Trade Center ya. Itu saya TPS 188. Itu jika terdaftar. Nah, bagian kanan bawah itu jika tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar, nanti akan muncul data Anda belum terdaftar. Ayo gunakan hak pilihmu, hubungi kantor KPU terdekat untuk memastikan data diri kamu di DPT. Jadi kalau Bapak Ibu tidak terdaftar akan muncul seperti itu. Apapun terdaftar ataupun tidak terdaftar, Bapak Ibu mohon di screenshot atau difoto ya, difoto. Untuk apa? Ini nanti harus Ibu Bapak tunjukkan ketika datang ke TPS. Supaya memperlancar proses Bapak Ibu, tidak perlu antri lebih panjang. Ini untuk mempermudah kita juga, mempermudah kami panitia untuk mempercepat Ibu juga. Kalau Ibu Bapak tidak melakukan ini, prosesnya lebih lama lagi nanti. Ada tahapan tersendiri yang Bapak Ibu harus ikuti kalau tidak bisa menunjukkan ini. Ya. Jadi mohon dari rumah di screenshot hasilnya, terdaftar ataupun tidak terdaftar, nggak perlu khawatir, pokoknya ditunjukkan saja. Nanti kalau misalnya tidak terdaftar, Bapak Ibu tetap memiliki hak pilih ya, asalkan nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menyiapkan ini, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini lokasi pemilu metode TPS. Jadi TPS nanti hanya ada satu.
ya di wilayah Kuala Lumpur, Trengganu, Kelantan, Perak, Selangor, Putrajaya, TPS-nya hanya satu, hanya di World Trade Center WTC. Tempatnya di mana itu? Nomor 41 Jalan Tun Ismail Cokit, Kuala Lumpur. Nah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu gedungnya kan besar. Itu samping kiri itu ada apa? Gedung tinggi itu tulis apa? Itu gedung AMNO ya, AMNO. Kemudian lokasinya nanti Bapak Ibu masuknya itu ada tanda panah merah itu nanti di lantai 2 di bagian bawah Pak. Di bagian bawah itu ada tanda merah, itulah nanti tempat atau pintu masuk. Semua akses hanya dari satu pintu di situ. Kalaupun misalnya Bapak Ibu nanti ada yang parkir di atasnya itu nggak apa-apa, tapi nanti masuknya tetap lewat satu pintu di level 2, itu namanya level 2 di depan Jalan Raya Pas, di level 2. Nah itu nanti kalau misalnya ada yang bawa apa namanya bus, misalnya bus nanti akan turun di situ, hanya drop off saja, setelah itu akan pergi. Jadi semua nanti akan antri masuk lewat pintu di level 2. Kemudian selanjutnya ini bagian depan Bapak Ibu, nanti itu ada mobil, itu mungkin drop off-nya di sana. Kemudian itu ada pintu, itulah pintu masuk. Nanti Bapak Ibu masuk ke WTC, dari pintu itu ada tulisan World Trade Center Kuala Lumpur. Nah, jadi nanti semua pintu akan ditutup, hanya pintu ini saja yang akan dibuka untuk pemilih. Next. Nah ini sekali lagi diingatkan, dokumen yang harus dibawa: paspor, masih hidup ataupun sudah mati nggak apa-apa, atau SPLP atau EKTP. Next. Nah ini Bapak Ibu kami highlight ya. Jadi ada daftar pemilih khusus, ada DPT, ada daftar pemilih khusus, ada DPTB. Bapak Ibu yang sudah seperti yang kami tunjukkan tadi, kalau Bapak Ibu sudah terdaftar, berarti Bapak Ibu sudah masuk DPTB. Nanti kalau Bapak Ibu masuk DPTB, Bapak Ibu prosesnya lebih cepat karena sudah terdaftar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar sama sekali, itu namanya disebut DPK, daftar pemilih khusus. Lah apakah masih boleh milih? Kalau tidak terdaftar boleh. Bapak Ibu masih boleh memilih, nanti masuk kategori DPK, Bapak Ibu harus menunjukkan paspor atau KTP atau SPLP. Nanti Bapak Ibu harus kami data terlebih dahulu. Oleh karena itu nanti akan ada tempat khusus untuk Bapak Ibu untuk kami data. Jadi yang membedakan hanya itu aja. Hanya nanti yang belum terdaftar akan kami daftar terlebih dahulu. Jadi mohon agar prosesnya lebih cepat, dari rumah sudah memfoto bukti bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar ataupun belum. Jadi nggak usah khawatir, meskipun belum terdaftar, insya Allah tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, next ya. Terkait dengan DPTB, itu Bapak Ibu yang terdaftar misalnya di di Johor Baru, atau terdaftar di Pineng, atau terdaftar di tempat lain di luar negeri, nanti Bapak Ibu juga tetap boleh menggunakan hak pilihnya. Itu DPTB, daftar pemilih pindah memilih ya, tambahan. Kemudian ini Bapak Ibu ayo datang ke KSK ataupun ke TPS menggunakan hak pilih Bapak Ibu. 2 menit saja, insya Allah nggak lama. Di dalam TPS itu cepat sekali, paling malah justru nggak sampai 2 menit ya. Itu 2 menit Bapak Ibu nanti akan menentukan masa depan kita bersama, menentukan masa depan Indonesia, menentukan masa depan anak cucu kita. Kalau ada yang nawari memberikan tawaran-tawaran terkait misalnya politik uang, atau menjanjikan sesuatu supaya memilih calonnya yang sesuatu itu adalah material, misalnya ngasih uang, ditolak saja Bapak Ibu ya, ditolak karena ini bagian daripada politik uang yang secara hukum itu melanggar. Kemudian kalau secara agama tentu ya, orang yang menyuap maupun yang disuap sama-sama dua-duanya masuk neraka. Sudah bukan lagi dosa tapi langsung masuk neraka ya. Baik, selanjutnya nah Bapak Ibu, nanti supaya tidak salah ya dalam memilih, tahun lepas pemilu 2019 itu banyak, ada 13.000 lebih Pak ya, Pak Ketua.
itu tidak sah. Nah, ini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu sudah datang nyoblos menggunakan hak pilihnya, sudah antri, ternyata kemudian tidak sah, eman. Nah, mohon diperhatikan ini, surat suara yang tidak sah itu seperti apa? Maaf, yang dinyatakan sah seperti apa? Yang pertama, surat suara ada tanda tangan ketua KPPSLN. Ya, ada tanda tangan ketua KPPSLN-nya. Jadi nanti saat menerima, mohon Bapak Ibu dicek sudah ada tanda tangannya atau belum. Ya. Kemudian yang kedua, tanda coblos pada nomor urut, foto salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. Jadi Bapak Ibu boleh mencoblos baik itu pada nomor urutnya, nomornya saja, ataupun foto orangnya, atau namanya, atau tanda gambar parpol, boleh. Ya, jadi syaratnya itu. Yang terakhir, syaratnya sah adalah Bapak Ibu boleh tanda coblos pada nomor atau tanda gambar parpol atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan. Jadi kalau untuk calon presiden, wakil presiden ada 3, silakan dipilih salah satu, jangan disoblos semuanya. Kemudian kalau partai politik juga sama, pilih salah satu parpolnya. Kalau sudah tahu calegnya yang akan dipilih, lebih baik langsung coblos calegnya. Kalau tidak tahu atau ragu-ragu, silakan Bapak Ibu mulai sekarang mencari tahu mana kira-kira yang sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, yang bisa menyuarakan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, untuk surat suara yang tidak sah, itu pertama, jika surat suara itu ada tulisan atau catatan lain, ya, jadi misalnya itu surat suara udah dicoblos, kemudian dikasih tanda tangan atau digambar, dikasih namanya, bukti kalau sudah nyoblos, nggak perlu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu over ya. Jadi cukup dicoblos saja, nggak usah dikasih tanda apapun, coblos saja. Karena kalau dikasih tanda-tanda macam-macam nanti membuat itu tidak sah. Kemudian yang terakhir, yang B, itu jika dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang kita sediakan. Kami menyediakan alat coblosnya, nanti ada paku ya. Jadi mohon Bapak Ibu misalnya kok membawa bolpen, nggak usah kemudian menggunakan bolpennya, pakai saja alat yang sudah kami sediakan. Baik, itu kriterianya. Next, ini contoh Bapak Ibu ya. Next, ini contoh, ini ya, ini sah ini karena dicoblos di dalam kotak bingkai itu. Next. Oke, next. Ini juga sah ya, dicoblos pada nomor urutnya sekaligus dicoblos pada gabungan parpol, boleh. Kemudian selanjutnya ini dicoblos pas di garis ya, masih boleh kalau di garis selama tidak di luar garis ya. Kemudian selanjutnya dicoblos dua-duanya, ini sah atau tidak? Ini tidak sah karena dicoblos di lebih dari satu paslon, harus salah satu. Selanjutnya, nah ini untuk partai politik ya, untuk caleg sah kalau dicoblos untuk partainya, nanti suaranya akan masuk untuk partai. Next, kalau dicoblos partai sama calegnya bagaimana? Boleh. Kok itu dua yang dicoblos calegnya, nggak apa-apa, nanti tetap sah masuk hitungan partai. Selanjutnya, nah ini contoh dicoblos dua-duanya di caleg, nggak apa-apa, sah juga, tetapi untuk parpol. Kemudian dicoblos 3 kali di atas itu ya, semuanya nomor urut, boleh, nanti sah untuk parpol juga. Kemudian ini dicoblos seperti ini, di luar nama caleg, di luar nama partai, tapi masih dalam bingkai, boleh ya. Selanjutnya, next. Oke, sama ya. Oke, sama, boleh, tetap sah. Next, mungkin masuk yang tidak sah ya. Ini sama ya, ya sah semua seperti ini.
Sah. Sah juga. Ini sah juga. Nah, ini yang tidak sah ini. Dicoblos dua-duanya, dua partai ini yang dicoblos. Coblos salah satu aja ya. Tidak sah seperti ini. Nah, ini dicoret-coret seperti ini tidak sah meskipun sudah dicoblos ya. Next. Kemudian apalagi dibakar ini ya. Nggak sah. Ya. Coblos tiga-tiganya tidak boleh juga. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh menghubungi di nomor yang sudah kami sediakan. Ini nomor teleponnya. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan langsung boleh ditanyakan. Ini kita sekarang bersama Pak Ketua PPN Kuala Lumpur, Pak Umar. Nanti kita coba diskusi ya terkait dengan kendala-kendala, misalnya ada kendala. Silakan Bapak Ibu. Baik, jika memang belum ada pertanyaan-pertanyaan, ini coba kami menanggapi dari chat Bapak Ibu yang ada di Facebook. Saya sudah daftar pindah memilih, ini Nila. Saya sudah daftar pindah memilih nih. Kenapa masih nggak ada konfirmasi? Saya WhatsApp untuk metode pos juga nggak ada jawaban. Baik Bapak Ibu, untuk pindah memilih, insya Allah besok sudah dapat dilihat. Ya, sudah dapat dilihat hasilnya seperti apa. Bila mana masih belum dapat dilihat di sistem cek DPT online itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, tetap datang saja gitu Pak Ketua ya, tetap datang saja ke TPS membawa identitas dokumen Bapak Ibu. Kemudian saya cuma punya fotokopi paspor karena yang asli dalam proses buat permit, bisa ikut nyoblos nggak ini Pak Ketua yang seperti ini? Bisa ya. Jadi hanya fotokopi paspor saja bagaimana? Boleh ya, seperti yang kita ketahui. Memang WNI kita ini paspornya misalnya dalam proses perpanjangan atau bahkan dipegang oleh majikannya ya, boleh. Dari Jingga ini, tahun yang lalu sudah dikonfirmasi data sama Pantarlih untuk memilih lewat pos, tapi sampai sekarang saya belum terima. Mohon arahannya, terima kasih. Ini Pak Ketua, bagaimana? Ini ada pertanyaan terkait dengan pos, tapi sampai sekarang belum menerima. Untuk Jingga mungkin diberikan nomor ID-nya ya ke hotline PPLN. Nanti kami akan cek sudah sampai mana begitu surat suara untuk si Jingga. Baik, gitu Pak Jingga ya. Nanti akan dicek. Kemudian selanjutnya, saya tinggal di Kelantan. Bagaimana caranya kalau mau memilih? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu coba cek di Instagram PPLNKL_24. Di situ ada jadwal. Coba dicek apakah besok masih ada jadwal di Kelantan. Bila ada, silakan Bapak Ibu datang di lokasi yang tersebut di dalam jadwal. Kemudian saya sudah daftar dan undangan TPS udah ada. Apakah boleh milih hari Minggu? Boleh sekali Bu ya. Apalagi sudah terdaftar ya. Jadi Bapak Ibu tinggal datang saja membawa dokumennya, membawa KTP atau paspor. Oh baik, ini ada pertanyaan, ada telepon masuk ini dari pemirsa pendengar setia daripada. Ya, selamat malam Pak. Ini sama Bapak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Di mana ini Pak Rahmat? Ya. Di Damansara Pak. Di Damansara. Silakan Pak. Gini Pak, saya dapat itu PPS Kuala Lumpur kan KBRI. Apa saya boleh coblos di tempat yang lebih dekat? Oh, Bapak di situ tertulis KBRI Kuala Lumpur itu Pak ya? Iya betul. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Rahmat. Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk pemilu 2024 ini tempatnya hanya satu, yaitu di WTC World Trade Center di Jalan Tun Ismail.
Jadi di KBRI kalau tahun 2019 lepas itu pemilunya di KBRI, di SIKL, di Wisma Duta. Tahun ini 2024 tidak diselenggarakan di KBRI, tidak pula di Wisma Duta, tidak pula di SIKL, hanya di satu tempat yaitu WTC. Jadi kalau Bapak di Damansara datang ke WTC kalau, Pak, ya? Bukan kalau ke KSK itu terdekat boleh kah? Ke KSK. Bapak coba cek di jadwal itu apakah ada KSK yang terdekat. Kalau ada silakan Bapak boleh datang ke yang terdekat. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Jadi tidak ada masalah lah. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Selama Bapak belum mencoblos loh ya. Jadi nggak boleh nanti nyoblos 2 kali, akan ketahuan Pak ya. Nanti kalau nyoblos 2 kali akan ketahuan, nanti masuk pidana. Jangan sampai nyoblos 2 kali. Nanti petugas bisa mendeteksi sudah nyoblos ataupun belum ya. Jadi, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu, malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu yang sudah nyoblos di KSK tidak perlu datang lagi ke TPS untuk nyoblos, cukup sekali. Kalau sudah di pos ya sudah, kalau sudah di KSK ya sudah, jangan datang lagi ke TPS. Jadi yang di TPS itu yang memang belum melakukan pemungutan suara. Baik, itu ini ada tanya bagaimana cara konfirmasi bahwa saya sudah terdaftar. Tadi seperti yang kami sampaikan, coba Mas Ahmad Fasya itu cek di dptonline.kpu.go.id ya. Masukkan paspor ataupun KTP atau SPLP. Saya di Trengganu belum daftar, bisa online atau gimana yang memudahkan? Nah, ini nggak bisa Bu ya, nggak bisa untuk online. Metode kami hanya 3 ya, jadi tidak bisa. Ibu harus datang ke KSK terdekat di Trengganu atau ke Kuala Lumpur di TPS. Kemudian saya berdomisili di Nilai Negeri 9. Boleh nggak saya milih di WTC? Bagaimana ini Pak Ketua? Ini masuk PPLN Johor. Iya. Masuk PPLN Johor selama masih belum melakukan pemungutan suara, boleh ke TPS Kuala Lumpur. Oke, ini pertanyaan selanjutnya tentang visa ya. Oke, semoga pemilu di PWTC atau KBRI tidak ada kecurangannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah insyaallah. Dekat Selangor, TPS-nya di mana? TPS-nya hanya 1 ya Pak Laskar ya, hanya 1 ya, di WTC saja. Oke, saya kira itu. Jika ada pertanyaan silakan boleh telepon langsung ke 0175 007 047. Saya belum kedaftar, apa bisa terus datang ke TPS Pak? Boleh, datang saja Bu, bawa dokumennya. Bu Eti, Pak saya terdaftar di Indonesia. Kalau saya langsung datang ke WTC tanggal 11 ini boleh? Bagaimana nih Pak Umar? Yang ini masih dalam debatable, yang belum bisa kita putuskan juga, karena besok insya Allah sudah ada keputusan, karena besok akan hadir ketua komisioner dan beberapa KPU komisioner akan hadir di KL, dan nanti akan kami akan konsultasikan soal ini, karena masih banyak banyak perbedaan pendapat untuk konteks ini. Kecuali Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran pindah memilih. Ya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pindah memilih, nah itu boleh ya. Kemudian
Dapat kompensasi pengganti duit Grab nggak kalau datang ke pemilu? Ya nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi ini atas kesadaran kita bersama, partisipasi kita. Negara sudah memberikan banyak hal kepada kita. Hari ini kita diminta untuk menggunakan hak pilih kita. Jadi ya mari kita partisipasi dengan daya upaya kita yang kita miliki. Mari kita niatkan ini sedekah ya. Ataupun kalaupun tidak sedekah, ini bagian daripada kita untuk memberikan hal yang terbaik pada bangsa kita. Oke, mungkin itu. Baik, bila tidak ada, ini banyak pertanyaan yang lain masih sama terkait dengan ini. Jadi intinya Bapak Ibu yang belum terdaftar, nggak usah khawatir, datang saja ke WTC, insya Allah Bapak Ibu masuk kategori DPK. Yang penting Bapak Ibu belum melakukan jangan sampai kemudian sudah mencoblos di KSK ataupun pos datang lagi. Itu nanti Bapak Ibu akan kedetek, akan ketahuan, dan akan juga berbahaya untuk Bapak Ibu karena ini ada niat untuk mencoblos 2 kali. Jadi mohon itu tidak dilakukan. Nanti Bapak Ibu, ini satu hal ya, insya Allah besok nanti kira-kira ada penangkapan nggak Pak? Oh iya, perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur ya, Terengganu, Kelantan, Perak, Kuala Lumpur, Selangor, khususnya Kuala Lumpur Selangor yang berdekatan dengan tempat WTC ya, WTC Jalan Tun Ismail itu insya Allah tidak akan ada penangkapan. Bahkan PDRM membantu kami PPLN untuk pengamanan yang diperlukan di luar gedung WTC. Jadi kami sudah sama-sama punya komitmen karena ini adalah bentuk dari hubungan yang baik antar negara ya, Malaysia dan Indonesia, sehingga insya Allah tidak akan ada penangkapan. Bapak Ibu jangan khawatir, pada pemilihan 2024 insya Allah tidak akan ada penangkapan apa-apa ya, walaupun Bapak Ibu mungkin tidak punya izin tinggal, datang saja asalkan memenuhi syarat untuk memilih ya, menggunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pilihan Bapak Ibu sangat menentukan ya bangsa 5 tahun ke depan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi kami tegaskan lagi, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Misalnya ada yang habis masa tinggalnya, permitnya habis, datang saja ke TPS, insya Allah tidak ada penangkapan. Penangkapan itu mungkin terjadi kalau Bapak Ibu membuat kericuan, kalau membuat onar ya, itu nanti baru akan bergerak. Jadi cukup Bapak Ibu nanti membawa KTP atau paspor atau SPLP. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan Pak Umar? Ada pertanyaan mungkin ya bagi yang DPK ya. DPK itu kira-kira datangnya kapan ya, kalau misalnya tidak terdaftar gitu kan. Sebenarnya untuk DPK ini berdasarkan peraturan KPU itu 1 jam terakhir. 1 jam terakhir. Namun begitu, maka kami mohon kerjasamanya bagi yang memang tidak terdaftar ketika dicek DPT online itu, Bapak Ibu bisa datang di jam-jam sore ya, jam-jam 3 atau jam 4 boleh ya. Oke, ada telepon? Ada telepon masuk. Coba ya, kita angkat dulu. Halo. Selamat malam. Ya, malam Pak. Selamat malam Pak Malam. Budi, Pak.
Ya, Pak, selamat ya, malam. selamat malam. Dengan Pak siapa? Di mana Pak? Dengan Ricky Pak di Kuala Lumpur. Dengan Riki di Kuala Lumpur. Silakan Pak Riki. Ya, izin bertanya Pak, saya sudah cek DPT online ya, terdaftarnya di metode pos Pak. Namun Ya. sampai sekarang belum menerima posnya. Itu apakah boleh ke TPS tanggal 11 Pak? Itu saja mungkin Pak. Ya, baik. Itu pertanyaan dari Pak Riki, Pak Ketua, terkait dengan dia sudah terdaftar di TPS, maaf, di pos, tetapi belum menerima surat suaranya. Sebenarnya untuk pos itu kan masih berlangsung juga ya, masih berlangsung. Pos juga masih mengirimkan sisa-sisa surat suara kepada pemilih sebenarnya ya. Tapi kalau memang pada tanggal 11 itu belum memang belum mendapatkan dari pos, hari ini sekarang juga mohon telepon hotline PPLN untuk mengkonfirmasi dan menanyakan sudah sampai mana surat suaranya tersebut ya. Jadi telepon hotline PPLN untuk menanyakan itu ya statusnya, karena kami menggunakan untuk pemilu 2024 layanan pos yang pos laju. Jadi bisa di tracking perjalanannya ya. Ya, demikian. Terima kasih Terima Pak kasih Riki. banyak. Sama-sama Pak Riki. Baik. Selanjutnya masih ada telepon lagi, silakan. Ya. Halo. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Oni dengan Ibu Kaita. Ibu siapa? Kaisa. Kaita. Ya, di mana Bu Kaisa? Saya dekat Pucung. Ada tak coplo di Pucung ya? Oh, di Pucung. Ibu sudah cek DPT online? Belum. Coba dicek dulu Ibu, dicek DPT online dulu. Ibu terdaftar di mana dulu? Coba dicek DPT online. Saya tak pernah daftar. Itu- Yang 5 tahun lepas tuh saya pergi di KBRI. Oh, Ibu coba cek itu yang di kalau misalnya lihat di screen di Facebooknya itu kan ada itu, buka lewat HP Ibu ya, Google cek DPT online ya .kpu.go.id Bu. Coba cek dulu. Oh, oke Pak. Iya, Kalau Oke, kalau misalnya enggak ini, datang saja nanti ke TPS Bu ya, dekat saja Pucung ke KL Bu. TPS dekat Ceras ya? Dekat Cokit Bu. Oh, dekat Coket. Ya, Oh, oke. dekat Sunway Putra Mall depannya. Itu. Nah, Itu kan ada Sunway Putra Mall itu kan. Kalau biasa belanja di Sunway Putra Mall, di depannya itu ada WTC. Ya Bu ya. Oh, Mm-mm. oke. Ya, kalau pakai KTM Putra. Nah, Ya. turun KTM Stasiun Putra. KTM Putra ya. Stasiun KTM Putra. MRT juga ada Pak ya? LRT. LRT ya, LRT Sunway. Sunway. Jadi insya Allah semua moda transportasi ada, mudah dijangkau. Jadi mari kita sukseskan pemilu kita bersama, pesta kita bersama ini, gawe kita bersama. Baik. Oke. Boleh Pak. Oke. Oke, makasih Bu Maisha ya. Baik, kami kira cukup demikian ya pada sesi kita kali ini. Masih ada yang mau disampaikan lagi Pak Ketua terkait DPK tadi? Ya, jangan khawatir, artinya bagi warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja kami, Kuala Lumpur, Selangor khususnya, yang tidak terdaftar pun datang ke TPS, ya kami insya Allah akan layani
Ya, walaupun nanti kalau yang tidak terdaftar kami minta dengan kesadarannya datang di sore hari di jam 4 atau jam 4 ya, jam 3, jam 4 begitu boleh Bu. Bapak Ibu ya. Dan kami meminta juga agar menjaga kondusivitas, tidak kemudian membawa ya Bapak Ibu, sekali lagi tidak membawa atribut-atribut partai politik ya, koalisi partai politik atau paslon tertentu, tidak boleh membawa atribut apapun ya yang berhubungan dengan paslon, partai politik dan gabungan partai politik ya. Jadi mohon ini diperhatikan, karena kalau siapapun yang membawa atribut-atribut tersebut nanti akan dihalau ya, tidak dibolehkan masuk ke TPS. Ya, Bahkan ke ke area area. WTC. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu mungkin barangkali Pak Puji. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu mohon tidak membawa atribut apapun terkait dengan partai politik, pasangan calon ataupun caleg. Termasuk mohon kami menghimbau untuk tidak membawa tas ransel yang besar. Cukup Bapak Ibu bawa tas kecil saja untuk dokumen ya. Ini dalam rangka nanti ketika misalnya berdesak-desakan, nanti karena ada di bagian petugas keamanan itu nanti akan ngecek kalau Bapak Ibu kemudian bawa tas besar itu. Nah, itu akan memperlama proses Bapak Ibu. Kami kira itu sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas partisipasinya. Kami mohon Bapak Ibu dalam setiap sujudnya, setiap doanya ada doa agar pemilu akan kita selenggarakan pada Ahad 11 Februari ini lancar dan kita mendapatkan hasil pemimpin-pemimpin terbaik yang amanah dan bisa membawa kesejahteraan buat kita semua. Kurang lebihnya itu kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit.